层层拨开的云烟，我却不想爱的。Di Yongzhou, raja yang tahu Yozhou dan Jizhou sudah menjalin pernikahan politik, mereka berencana akan menyerang Qingzhou. Raja yang tidak mau Qingzhou ditaklukkan, karena nantinya ketiga prefektur itu akan mengepung Yongzhou. Raja pun berencana akan diam-diam bekerja sama dengan Qingzhou untuk mengacaukan rencana Yozhou dan juga Jizhou. Pengju yang sudah membasmi bandit di selatan, raja akan memberikannya gelar dan juga memberikan hadiah kepada semua pasukan. Setelah pemberian hadiah selesai, semua pasukan akan berangkat dan mendirikan kemah di perbatasan Qingzhou. Di pasar tersembunyi, Kepala Tie membelikan mereka jamur darah ribuan tahun. Bai Fengxi yang merasa ilmu bela diri orang tadi hebat, Hai Fengxi juga merasakan jika aura membunuhnya sangat kental. Barang pun yang sudah dibeli, mereka tahu jika orang dibalik tabib hebat dan pengawalnya itu berasal dari kekaisaran. Keesokan harinya, Zhongli dan lainnya menghadang Kasimhu, pengurus biro obat kekaisaran. Zhongli yang mengajaknya bekerja sama, namun dia malah melawan. Zhongli pun akhirnya membawanya dengan paksa. Hai Fengxi yang tahu jika dia adalah tabib hebat, Hai Fengxi bertanya mengenai racun Qianji dan siapa orang yang telah membelinya belakangan ini. Kasimhu yang belum pernah menjualnya belakangan ini, namun dia pernah menjual racun Qianji ini sebanyak 2 buah. Meskipun identitas pembelinya dirahasiakan, namun dia selalu mengutus orang untuk melukis wajah orang yang telah berbisnis dengannya. Dan lukisannya ia simpan di istana kekaisaran. Di sisi lain, Wu Yuan yang sedang melawan darah kutukannya, ajaran Lani dan Biu hanya bisa menekannya sebagian saja. Jika ingin dihilangkan sepenuhnya, dia harus mendapatkan plat Xuanji. Karena waktunya tidak banyak lagi, Wu Yuan pun meminta untuk segera bertindak. Di kediamannya, Kasimhu memperlihatkan buku lukisan para pelanggannya pada mereka. Hai Fengxi yang melihat gantungan kalung keselamatan Yongzhou pada seorang wanita, dia pun langsung merobek lukisannya. Dan memang benar tidak ada orang yang membeli racun Qianji beberapa hari ini. Mereka pun yang akan pergi. Namun di luar sedang terjadi keributan, karena ada penyusup yang telah mencelakai kaisar. Ternyata orang yang mencelakai kaisar adalah Kasim suruhan Wu Yuan. Sementara itu di kediaman Kasimhu, jenderal datang untuk memeriksa. Para prajurit yang langsung menggeledah, namun setelah itu prajurit melaporkan jika Kasim Jangjin dari istana Yuqian telah menghilang. Dan putra mahkota meminta jenderal untuk pergi ke aula. Di sisi lain, kaisar yang sedang diperiksa, Wu Yuan datang karena diminta oleh putra mahkota. Jika terjadi apa-apa pada kaisar, putra mahkota meminta bantuan Wu Yuan untuk mengurus dunia dan posisi ini. Jenderal yang curiga pada Wu Yuan, dia tahu jika Wu Yuan sangat dekat dengan Pangeran Huangzhou. Dan Huangzhou sangat berambisi untuk menguasai dunia. Wu Yuan yang setia pada kekaisaran, dia selama ini bersama Huangzhou, namun semua yang dia lakukan adalah demi rakyat dan dunia. Setelah itu tabib berteriak jika kaisar sudah wafat. Sementara itu sekte Tianshuang yang akan mencari penginapan, mereka bertemu dengan Bai Fengxi dan Hai Fengxi. Lang Hua yang menyusul mereka ke sini karena tahu jika Bai Fengxi menyimpan arak di makam ayahnya. Di istana jenderal meminta putra mahkota untuk menutupi kematian kaisar, agar 6 prefektur tidak tahu dan tidak akan menyerang kekaisaran. Namun Wu Yuan yang merasa jika masalah ini tidak boleh ditutupi, agar ke-6 prefektur berperang, dan putra mahkota mendapatkan kesempatan menang saat naik tahta. Karena Wu Yuan punya rencana tersendiri. Putra mahkota yang sangat mempercayai Wu Yuan, dia meminta untuk menyampaikan perintah kepada 6 prefektur. Jika kaisar telah wafat. Di sini Han Pu yang mengecek racun Qianji dengan jarum perak. Ternyata benar jika racun ini tidak bisa dideteksi oleh jarum perak. Lang Hua yang melihatnya,
Dia meminta maaf karena telah salah paham pada Bai Fengxi. Dan Bai Fengxi merasa jika gurunya dibunuh karena telah mengetahui sesuatu saat diam-diam menyelidiki masalah plat Xuanji. Setelah itu Zhongli melaporkan jika Kasim Jiangjin yang menghilang telah ditemukan meninggal di luar pintu istana. Dilihat dari lukanya, sepertinya itu adalah ulah dari sekte Duanhun. Yongzhou, Menteri Wang yang merupakan mata-mata dari Jizhou, dia memberitahukan jika Raja Yongzhou telah diam-diam mengirimkan pasukan untuk membantu Qingzhou. Utusan memberitahukan jika Wu Yuan meminta Menteri Wang untuk bertindak membongkar kasus selama Yongzhou. Keesokan harinya, Hai Fengxi mendapatkan kabar jika setelah ibunya meninggal, ada seorang pelayan yang pergi meninggalkan istana. Dilihat dari pakaian dan tampangnya, sama dengan lukisan pembeli racun Qianji. Di sini mereka pun langsung menemui pelayan yang telah meracuni Ratu Yige. Setelah mengancamnya, pelayan mengatakan jika pada saat itu, dia serakah akan uang yang diberikan Ratu Baili, dan diperintahkan untuk membeli obat di pasar tersembunyi. Dia yang tidak tahu obat itu adalah racun, namun setelah mendengar kabar kematian Ratu Yige, dia pun langsung takut dan memohon untuk keluar dari istana. Hai Fengxi yang memberitahukan jika dia putra Ratu Yige, pelayan memohon ampun kepada pangeran kedua karena telah bersalah. Hai Fengxi pun akan membiarkannya hidup karena masih berguna. Sementara itu Menteri Wang diberitahu jika Peng Lansi sudah menemukan Du Xianyang. Di kediamannya, Lansi sedang bersedih karena telah mengetahui kematian ibunya. Bai Fengxi yang datang, Lansi tidak tahu apakah ayahnya tahu masalah ini dari awal atau tidak. Zhongli lalu memberitahukan jika dia sudah melindungi keluarga Du Xianyang dan telah mengutus orang untuk mencari bukti kasus mendiang ratu. Lansi pun lalu meminta Zhongli untuk mengawasi kediaman Pengju. Lansi memberitahukan jika dia berencana akan menyebarkan kesalahan mereka pada dunia agar memberikan keadilan untuk ibunya. Peng Qiwu yang datang, dia memberikan catatan masalah di ibu kota Yongzhou belakangan ini. Raja yang memberikan hadiah kepada semua pasukan, dia diam-diam mengirimkan pasukan ke Qingzhou untuk membantunya dari serangan Jizhou dan Yozhou. Karena jika Qingzhou ditaklukkan, maka Yongzhou akan dalam bahaya. Di malam harinya, Bai Fengxi mengirimkan pesan karena khawatir pada ayah dan kakaknya, dan dia berencana akan segera kembali. Keesokan harinya, Pangeran Xiu diberitahu jika 50.000 pasukan Yongzhou telah tiba di area selatan beberapa hari lalu. Raja Yongzhou yang akan membantu, para jenderal dan pejabat tidak setuju jika mereka dibantu oleh Yongzhou, karena merasa jika Yongzhou akan mengambil keuntungan dari masalah ini. Pangeran Xiu pun lalu meminta Jenderal Su agar membawa 30.000 pasukan kavaleri Peng Yun ke kota Lang untuk siaga, dan meminta Jenderal Qi untuk diam-diam membawa pasukan ke kota Ling. Karena jika kavaleri Zheng Tian dari Huangzhou datang, mereka pasti akan langsung menyerang kota Ling. Di malam harinya, Menteri Wang memberitahukan jika Peng Lansi sudah menyelidiki masalah racun Qianji. Dia yang tahu Ratu Baililah pelaku utamanya. Kini Lansi sedang mengumpulkan bukti untuk melaporkannya kepada Raja. Menteri Wang yang juga terlibat. Ratu tidak mau hal ini mengganggu Pengju yang akan menduduki posisi penerus. Menteri Wang tahu jika Pengju memiliki banyak pasukan setelah menangkap bandit selatan, dan sebagian besar pasukan Raja diutus menuju Qingzhou. Jika pada saat itu Pengju menangkap Lansi dengan alasan pengkhianat, maka kelak tidak akan ada lagi yang bisa merebut posisi penerus ini. Dan masalah mendiang Ratu pasti bisa ditekan. Ratu yang tahu rencana ini meminta Pengju untuk memaksa Raja turun tahta. Dia takut jika rencana ini akan terbongkar. Karena ini adalah jalan satu-satunya, Menteri Wang meminta bantuan Ratu untuk mendapatkan plat pemindahan pasukan Raja di hari ulang tahun Raja nanti. Karena Menteri Wang akan menggunakan plat itu untuk menuduh Lansi memberontak agar Raja menurunkan tahta. Maka dengan ini Pengju akan datang untuk menangkap pengkhianat. Keesokan harinya, Ratu Baili membuatkan sup bergizi untuk Raja. Pengju yang sudah berjasa membasmi para bandit, namun belum saatnya untuk dia menduduki posisi penerus. Pengju yang datang menemui ibunya, dia seharusnya pulang 5 hari lagi. Namun dia yang khawatir saat mendengar ibunya sakit. Pengju pun bergegas pulang dengan pakaian seperti ini, karena takut melanggar perintah militer. Ratu Baili yang sekarang sakit, karena ia terus memikirkan masalah Ratu Yige yang sudah diketahui Lansi. Dan sekarang Lansi sedang mengumpulkan bukti untuk menuntutnya di depan umum. Pengju yang akan membantu ibunya, Ratu Baili memintanya untuk memberontak. Karena sekarang sebagian pasukan Yongzhou
sedang pergi ke perbatasan Qingzhou. Sementara itu, Lansi diberikan bukti para pejabat yang ikut mencelakai mendiang ratu. Di sini Ratu Bailey memberitahukan jika dia mendapatkan kabar bahwa bangsawan Yongping ada di ibu kota kekaisaran. Ratu merasa jika dia sedang memberikan penghormatan kepada mendiang pamannya. Lansi yang tidak mengatakan apa-apa tentang perjamuan ulang tahun raja. Raja merasa jika dia telah lama keluar dan lebih ingat kepada pamannya yang begitu jauh, dan menganggap jika Lansi sekarang lebih dekat dengan keluarga kekaisaran. Di kediamannya, Peng Zhu diberitahu jika orang di luar kota telah siap. Setelah perjamuan ulang tahun selesai, mereka akan menyerbu ibu kota dan menuju ke istana. Dan bukti yang mereka siapkan akan mengarah kepada Peng Lansi. Di sisi lain, Lansi menangkap bangsawan Liang karena terlibat dalam pembunuhan mendiang ratu. 5 orang termasuk Ratu Bailey yang membunuh mendiang ratu. Mereka melakukan itu tanpa diketahui oleh raja. Bangsawan Liang yang telah mengatakan semua alasannya, ternyata Lansi diam-diam meminta Menteri Zhang untuk mendengarkan pengakuan bangsawan Liang ini. Menteri Zhang yang telah mencatat semuanya. Bangsawan Liang meminta maaf kepada pangeran. Lansi pun memintanya untuk mengaku di pengadilan. Maka semua keluarganya akan Lansi biarkan hidup. Setelah itu Zhongli memberitahukan jika pangeran ketiga akan menyerang istana. Lansi pun meminta Zhongli untuk menjemput Duxian Niang dan membawa bangsawan Liang untuk selalu bersiap. Menteri Zhang yang tahu ini masalah besar, mereka harus segera pergi ke istana untuk melapor kepada raja. Menteri Peng yang datang, Lansi memberitahukan jika Peng Zhu akan memberontak. Sebagian pasukan Yongzhou yang sedang berada di perbatasan Qingzhou. Untungnya Peng Qiu punya pasukan tersembunyi di kota Yan, yang bertujuan untuk mencegah situasi tidak terduga seperti saat ini. Di istana, perjamuan yang sedang berlangsung, prajurit melaporkan jika ada yang menyerang kota. Dilihat dari bendera yang berkibar, itu adalah bendera bangsawan Yongping. Setelah itu Peng Zhu yang diberikan aba-aba oleh Menteri Wang. Dia menghadap raja dan bersedia pergi keluar kota untuk mencari bala bantuan. Raja pun yang sedikit ragu memberikan plat militer. Ratu mengatakan jika itu saja tidak cukup, karena Peng Zhu hanyalah seorang tuan muda. Raja pun yang terpaksa, dia meminta Yuan Lu untuk memberikan titah agar mengangkat Peng Zhu sebagai penerus Yongzhou. Setelah itu Lansi yang datang. Dia tidak memberontak dan meminta ayahnya untuk menyelidiki. Menteri Zhang pun lalu memberitahukan jika dia punya bukti bahwa pangeran ketigalah yang memberontak. Menteri Zhang yang akan menyerahkan buktinya. Peng Zhu langsung meminta para prajurit untuk menangkap pemberontak itu. Peng Zhu yang kaget ilmu bela diri Lansi telah kembali. Lansi pun langsung mengantarkan buktinya kepada raja. Setelah itu prajurit melaporkan jika gerbang kota berhasil dirusak dan pemberontak sedang menuju ke istana. Menteri Wang yang akan menghentikan pasukan mereka, asalkan Peng Lansi harus raja tangkap. Raja tidak menyangka jika Menteri Wang juga memberontak, padahal raja tidak punya salah apapun terhadapnya. Lansi pun memberitahukan jika dia adalah mata-mata terdalam Jizhou yang dikirim kepada Yongzhou. Lansi juga memberitahukan jika dia ingin menuntut Ratu Bailey, Menteri Wang dan lainnya yang telah meracuni mendiang ratu. Raja yang bertanya pada Ratu Bailey. Seketika pasukan Peng Zhu langsung datang ke dalam istana, dan hal itu membuat Ratu Bailey berani mengatakan semuanya. Menteri Wang yang merasa jika Lansi tidak berani membunuhnya. Setelah itu datang Peng Chang memberitahukan jika dia dipercayakan Lansi untuk membersihkan bubuk mesiu yang ditanam Menteri Wang di sekitar istana. Menteri Wang pun yang belum ketar-ketir karena masih banyak pasukannya berada di luar pintu. Pasukan Peng Zhu yang berhasil dikalahkan. Peng Qiu pun dan pasukannya masuk ke dalam istana.
Lansi yang sudah membawa semua bukti kematian mendiang Ratu Bailey meminta maaf kepada raja. Namun Peng Ju yang senang karena hari ini dia tidak perlu lagi berhati-hati di depan ayahnya. Dan dia juga sudah muak terus berpura-pura di depan ayahnya. Raja mengatakan jika dia mendisiplinkan para putranya hanya untuk kebaikan mereka. Peng Ju pun mengatakan jika Lansi sudah melakukan hal terbaik untuk raja. Namun balasannya, raja malah menghapus ilmu bela dirinya dan juga mengusirnya dari Yongzhou. Hanya karena dia sangat berkemampuan, raja takut jika dia merebut posisinya. Peng Ju yang terus memanasi Lansi untuk benci kepada raja pun meminta agar mereka semua segera dikurung. Keesokan harinya, Ratu Bailey yang senang Yuan Lu membawa titah dari raja. Namun titah itu ternyata adalah hukuman agar Ratu Bailey bunuh diri dengan kain sutra putih. Dan Peng Ju juga diturunkan menjadi rakyat jelata. Setelah itu Peng Ju yang datang menemui ibunya. Dia melihat kenyataan jika ibunya telah mati gantung diri. Di sisi lain, Lansi datang menemui raja. Raja yang bersalah atas kematian mendiang ratu. Dia juga kurang perhatian terhadap Lansi. Namun Lansi yang tidak mempermasalahkannya karena raja bukan hanya ayahnya, tapi raja seluruh Yongzhou. Setelah itu Yuan Lu melaporkan jika Ratu Bailey sudah dimakamkan dan penyakit mental Peng Ju masih belum membaik. Di sini Bai Fengxi merasa jika mendiang ratu akan senang dan terhibur karena melihat Lansi menduduki posisi penerus hari ini. Lansi pun berterima kasih karena saat memasuki dunia persilatan, ia langsung bertemu dengan Bai Fengxi. Dan Bai Fengxi lah yang membuatnya melihat keindahan dunia dan tahu akan ketulusan dunia ini. Di istana, raja mengangkat Lansi sebagai penerus Yongzhou. Dia yang akan memberikan platnya kepada Lansi, berharap Lansi bisa membangkitkan Yongzhou dan bertanggung jawab untuk melindungi rakyat Yongzhou. Di altar mendiang ratu, Lansi memperkenalkan Bai Fengxi kepada mendiang ibunya sebagai orang yang ingin dia dampingi seumur hidup. Dan Bai Fengxi berjanji akan selalu menjaga dan melindungi Lansi dengan baik. Lansi mengatakan jika masalah di Yongzhou sudah diatasi, kini dia akan memikirkan langkah berikutnya untuk menikahi Bai Fengxi. Di sisi lain, utusan dari Qing Zhou memberitahukan jika sekarang Qing Zhou akan menghadapi serangan pasukan Yozhou. Raja yang sedang sakit parah, pangeran mengutusnya untuk meminta Tuan Putri segera pulang. Di malam harinya, Bai Fengxi tidak biasanya membuatkan kue untuk Lansi. Dia yang juga mengatakan sesuatu yang aneh menurut Lansi. Lansi berharap setelah dia mendapatkan kekuasaan, dia juga bisa mendapatkan Bai Fengxi. Namun Bai Fengxi yang akan pergi, suatu saat dia akan menjelaskan beberapa hal kepada Lansi. Lansi yang tahu Bai Fengxi adalah pensiun, dia akan mengantar Bai Fengxi pulang ke Qing Zhou. Karena Lansi pernah mengatakan, apapun yang terjadi, mereka harus menghadapi semuanya secara bersama. Bai Fengxi yang sudah menemaninya mengatasi masalah Yongzhou, sekarang giliran Lansi yang akan menemaninya mengatasi masalah Qing Zhou. Keesokan harinya, Xiun datang menemui ayahnya. Dia yang tidak tahu mengenai penyakit ayahnya, merasa tidak berbakti. Namun raja yang senang Xiun datang, dia juga sangat bangga karena selama ini mendengar banyak cerita tentang puterinya. Raja yang memberitahukan jika Yozhou dan Jizhou bersatu untuk menyerang Qing Zhou. Dia merasa jika Pangeran Xiu tidak akan bisa menandingi Huangzhou. Namun Xiun yang sudah pulang, dia akan membantu kakaknya untuk melindungi Qing Zhou. Xiun yang datang menemui kakaknya, dia sudah memeriksa ayahnya dan tahu jika waktu ayahnya tidak akan lama lagi. Pangeran Xiu pun memberitahukan jika ayahnya sudah sakit sejak 1 tahun lalu. Xiun yang akan membawa pasukan untuk perang, namun kakaknya meminta Xiun untuk menjaga ayah dan mengurus urusan dalam istana. Biarkan dia saja sebagai penerus yang memimpin di medan perang. Di altar mendiang ibunya, Xiun menceritakan kejadian yang terjadi di Qing Zhou sekarang ini.
Dan dia juga menceritakan tentang Lansi kepada mendiang ibunya. Di sini Xiun yang sedang mengurusi urusan istana, sementara itu kakaknya sudah berada di medan perang. Di barak Yozhou, prajurit memberitahukan jika Pangeran Xiu sudah datang. Dan semua pasukan garis depan Yozhou sudah dikalahkan. Chunran pun yang khawatir. Huang Zhou memintanya untuk tenang, karena perang ini baru saja akan dimulai. Setelah itu Wu Yuan yang datang. Huang Zhou memberitahukan jika dia tidak akan memakai kavaleri Zheng Tianjizhou untuk melawan Xiu, karena dia tahu jika Yozhou mempunyai persiapan dan raja masih belum mengeluarkan kehebatan aslinya. Huang Zhou melakukan hal ini agar Jizhou mempertahankan kemampuannya sendiri dan mencegah kerugian yang tidak diperlukan. Di Qingzhou, raja meminta Lansi untuk menemuinya. Dia merasa jika bayi fungsi Peng Xiun dan hai fungsi Peng Lansi memang sangat berjodoh. Setelah raja bercerita dan berbagi pengalaman kepada Lansi, dia meminta Lansi agar kelak Lansi bisa membagi waktunya untuk mengurus negara dan untuk menemani keluarga. Karena jika terlalu fokus mengurusi negara, maka seumur hidupnya akan dipenuhi dengan penyesalan. Raja pun yang percaya pada orang pilihan putrinya. Dia mempercayakan Xiun kepada Lansi. Di barak Qingzhou, Xiu dan para jenderal yang sedang menyusun strategi, prajurit melaporkan jika pasukan Yozhou menyerang 500 meter lebih dari gerbang. Pangeran Xiu pun yang meminta para jenderal untuk mengerahkan seluruh tenaga. Dia meminta Jenderal Su untuk melindungi rakyat, dan Xiu akan pergi memimpin ke medan perang. Keesokan harinya, Xiu diberitahu jika ada 20.000 pasukan Yozhou yang datang menyerang. Pasukan depan yang tidak bisa menahannya, Xiu pun meminta pasukannya untuk maju bersamanya. Sementara itu Wu Yuan meminta kepala sekte untuk bersiap membunuh Xiu. Xiu pun yang sudah mati, kepala sekte melaporkannya pada Wu Yuan. Dan dia juga sudah menyebarkan berita bahwa Yozhou lah yang telah membunuh Pangeran Xiu. Karena dengan begitu, kematian Xiu akan membuat Qingzhou memiliki dendam yang mendalam pada Yozhou dan juga Jizhou. Di istana Xiun diberitahu jika kavaleri Peng Yun sudah pulang dari garis depan. Jenderal pun yang datang. Dia memberitahukan jika pangeran terkena panah musuh saat memimpin pasukan, dan pangeran meninggal karena keracunan. Xiun pun yang melihat jasad kakaknya sangat bersedih dan meminta kakaknya untuk membuka mata. Jenderal yang merasa bersalah, dia tidak berguna karena tidak bisa mempertahankan kota Lang dan tidak bisa melindungi pangeran. Xiun yang datang menemui ayahnya. Raja tahu jika putranya sudah meninggal, dan dia mempercayakan Qingzhou kepada Xiun. Karena sekarang hanya Xiun lah yang akan menjadi penerus Qingzhou. Peng Duying yang merupakan ratu pertama Qingzhou di negara Dong, dia adalah jenderal yang gagah dan berani, sehingga Kaisar Weli pada saat itu mengangkatnya sebagai ratu Qingzhou pertama karena jasa besarnya. Dan Peng Xiun yang sekarang menjadi penerus Qingzhou akan menjadi ratu kedua di negara Dong. Setelah raja menasihati Xiun dan menyesali perbuatannya yang tidak menyempatkan waktu untuk keluarga, raja pun akhirnya lega dan menghembuskan napas terakhirnya setelah mendengar jika Xiun dan ibunya bangga dan tidak menyalahkannya. Di Yozhou, raja senang karena kota Lang berhasil dia dapatkan. Dia yang ingin langsung menguasai Qingzhou. Wu Yuan dan Huang Zhou merasa jika mereka jangan dulu menyerang, karena Qingzhou sedang bersedih dan juga marah. Dan mereka pasti sudah menyiapkan serangan balik yang lebih baik. Raja yang bertanya mengenai kavaleri Zheng Tian, Huang Zhou mengatakan jika kavaleri Zheng Tian adalah pasukan rahasia mereka. Dia akan memunculkannya jika waktunya sudah tepat. Di Qingzhou, Xiun yang sudah berdiri di sini seharian, Lansi memintanya untuk makan dan juga minum. Namun Xiun yang merasa jika dia sudah tidak mempunyai kerabat lagi, Lansi mengatakan jika Xiun masih memilikinya. Tidak peduli apa yang akan Xiun lakukan, Lansi akan selalu bersamanya. Keesokan harinya, Xiun yang sudah menjadi ratu, dia mengatakan akan merebut kembali wilayah Qingzhou dan juga akan melindungi rakyat Qingzhou. Xiun pun lalu meminta Jenderal Cheng Ji untuk tinggal di ibu kota mengawasi dan melindungi prefektur, dan meminta Jenderal Qisu dan Lin Ji untuk ikut bersamanya ke kota Li membunuh musuh.
Di malam harinya, Wu Yuan merasa jika lawan mereka sangatlah berat, yaitu Peng Lansi dan juga Peng Xiun. Jika saja dia Raja Yozhou, pasti akan mundur dalam perang ini. Namun Huang Chou yang tidak terlalu peduli, karena di medan perang jika tidak maju maka mundur. Dan dia akan menganggap jika mereka akan bertemu dengan Hai Fungsi dan Bai Fungsi yang dulu. Di barak Qingzhou, Jenderal Su meminta hukuman kepada Ratu, karena telah gagal melindungi pangeran. Ratu yang merasa jika jenderal tidak bersalah, dia mengajak jenderal untuk mengambil kembali wilayah yang hilang, dan juga melindungi rakyat. Ratu pun lalu memperkenalkan Peng Lansi seorang penerus Yongzhou, dan dia akan membantunya menyerang Yozhou dan juga Jizhou. Setelah itu Ratu mengatur strategi untuk menyergap musuh di Gunung Yi, dan penyergapan ini akan dipimpin oleh Jenderal Kisu bersama 500 pasukan. Di Gunung Yi, pasukan Jenderal Kisu sudah bersiap menyergap kavaleri Jin Yi dari Yozhou. Di barak Qingzhou, Jenderal memuji Ratu yang cerdas membuat strategi, karena mereka telah berhasil membunuh ribuan orang saat penyergapan di Gunung Yi. Ratu pun yang tahu jika Yozhou akan segera menyerang kota, dia akan membuat formasi Supeng seperti leluhurnya Ratu Peng Duying. Namun Lansi yang merasa jika formasi ini akan bisa diatasi oleh Huang Chou dan Wu Yuan, mereka akan melakukan perubahan pada formasinya, agar tidak mudah dikalahkan oleh musuh. Di sini Lansi menceritakan asal-usul negara Dong yang memiliki 6 prefektur. Jika dulu formasi Supeng yang membantu Kaisar Weli menstabilkan dunia, Kaisar Weli sangat berterima kasih dan ingin menikahi Jenderal Peng Duying sebagai ratunya. Namun Peng Duying yang suka kebebasan, dia menolak keinginan Kaisar Weli. Kaisar Weli pun yang memberikannya sebuah wilayah. Dia bersikap adil dan membaginya menjadi 6 prefektur untuk jenderal lainnya. Setelah itu prajurit melaporkan jika kavaleri Jin Yi berjarak 300 meter dari gerbang kota. Ratu pun meminta bersiap untuk berperang. Jenderal pasukan Yozhou diberitahu jika pihak lawan hanya mengirimkan 10.000 tentara. Jenderal pun merasa jika mereka meremehkan kavaleri Jin Yi dari Yozhou, karena sebelumnya telah berhasil melakukan penyergapan. Jenderal pun meminta untuk segera merebut kota Li sebelum raja tiba. Di malam harinya, raja mendapatkan laporan jika 30.000 pasukannya telah mati. Ia pun sangat marah karena dalam sehari 30.000 pasukannya bisa mati. Huang Chou yang menenangkannya, dia memberitahukan jika sekarang yang menjaga kota adalah Peng Xiun Ratu baru Qingzhou. Dan Huang Chou merasa jika Jenderal Yi telah meremehkan musuh. Wu Yuan yang menguasai buku-buku militer, dia memberitahukan jika formasi Supeng yang dibuat Ratu pertama dari Qingzhou tidak dapat diprediksi. Mereka yang terperangkap dalam formasi, darahnya seperti dihisap oleh burung ponik sampai mati. Raja yang mendengarnya, ia merasa tidak berdaya dan menanyakan kavaleri Zheng Tian pada Huang Chou. Huang Chou yang mengalihkan pertanyaan raja, ia merasa jika mereka bisa menang setelah melihat dulu formasi musuh. Di sini Wu Yuan memberitahukan jika dia sebelumnya sudah memberikan amplop cara untuk menghadapi formasi Supeng pada Jenderal Yi. Namun Xiun yang telah melakukan perubahan pada formasinya, hal itulah yang membuat mereka kalah. Huang Chou yang merasa jika Peng Xiun sangatlah hebat. Wu Yuan mengatakan jika ini adalah rencana dari Peng Lansi. Wu Yuan yang belum ingin mengeluarkan pasukan Jizhou, karena dia ingin melihat dulu senjata meriam Raja Yozhou, yang merupakan trik pamungkas dari Yozhou. Dan dia berencana akan membuat senjata pembunuh ini berada di tangan mereka. Keesokan harinya, Lansi yang tahu Raja Yozhou sedang membuat umpan untuk memancing formasi Supeng, karena mereka ingin mencari solusi untuk formasi ini. Dan Raja akan mengeluarkan 100.000 pasukannya di waktu yang tepat. Sementara itu Raja diberitahu jika kavaleri Peng Yun tidak keluar dengan formasinya, dan Yozhou telah kehilangan 3.000 pasukan. Di malam harinya, Raja diberitahu jika kavaleri Zheng Tian masih belum ada kabar. Raja pun merasa jika Huang Chou ingin melihatnya bertempur dengan Qingzhou. Raja yang akan menyiapkan meriam besok siang, mereka akan menyerang kota Li sore harinya. Keesokan harinya, meriam yang sudah siap, Xiun memang sedang menunggu Raja Yozhou mengeluarkan meriamnya. Meriam yang merupakan senjata pembunuh terbesar di dunia, Xiun tidak tahu pasukannya akan mati berapa jika terkena meriam ini.
Dia yang sudah meminta pasukannya untuk mundur, berencana akan segera menghancurkan meriamnya. Sementara itu Wu Yuan dan Huang Zhou yang memantau dari atas, Raja Yojo langsung meminta pasukannya untuk menghancurkan gerbang. Huang Zhou yang datang meminta untuk melindungi meriamnya. Dan mereka yang baru menghancurkan 1 dari 5 meriam, merasa jika meriam ini akan cukup untuk mengganti ribuan pasukan jika di tangan Huang Zhou. Di malam harinya, Wu Yuan berencana akan menemukan cara membuat meriam saat memeriksa serpihan meriamnya. Karena dia menguasai metode membuat meriam yang tidak terhitung jumlahnya. Huang Zhou yang tahu jika Wu Yuan hanya memikirkan semua makhluk di dunia, namun ternyata dia tahu cara membuat senjata untuk membunuh. Keesokan harinya, Raja diberitahu jika gerbang Kotali terbuka lebar. Hanya ada seorang pria jarangi berseragam militer di menara. Raja yang merasa pensiun takut akan meriamnya, dia meminta untuk beristirahat di kota dan kejar kavaleri Peng Yun. Di sini Wu Yuan merasa jika pensiun sengaja menyerahkan Kotali untuk menghancurkan meriam yang disimpan di Kotali. Dan Huang Zhou tahu di mana disimpannya meriam itu. Di malam harinya, Lan Xi dan Xiun melewati jalan rahasia untuk menemukan letak disimpannya meriam di Kotali. Namun mereka yang ketahuan, Huang Zhou tidak akan membiarkan mereka menghancurkan meriamnya. Setelah itu suara ledakan yang terdengar, Lan Xi dan Xiun pun langsung pergi dari sana. Semua meriam yang sudah dihancurkan, Raja sangat panik dan tidak tahu siapa pelakunya. Jenderal pun memberitahukan jika orang dari Qingzhou lah pelakunya. Ternyata orang yang menghancurkan meriam adalah Sekte Tian Xuang bersama dengan Jenderal Qisu. Lang Hua yang menemukan petunjuk, dia memberitahukan jika saat merapihkan barang ayahnya, ternyata ada gantungan giok rusak yang hilang di barang ayahnya. Dan pemahat giok di penjara Yongzhou pernah memberitahukan jika gantungan giok itu milik pendekar suci keluarga Yu. Lang Hua yang curiga pada Wu Yuan, Jiorong tahu jika pada saat itu Wu Yuan juga hadir di acara pensiunan Guru Bai. Lang Hua yang memberitahukan jika Han Pu telah membakar barak musuh untuk mengalihkan perhatian. Han Pu berpikir jika dia ingin menjadi seorang jenderal. Xiun pun berjanji akan menjadikan Han Pu seorang jenderal. Lang Hua yang sudah yakin jika Wu Yuan lah pelakunya, dia akan pergi mencari bukti ke perbatasan untuk menemui para pelindung plat kekaisaran. Keesokan harinya, Xiun masih memikirkan kenapa Wu Yuan membunuh gurunya. Lan Xi yang tahu ini berhubungan dengan Plat Xuanji, dia sudah meminta Papiliun untuk mencari tahu apa hubungan pendekar suci keluarga Yu dengan Plat Xuanji. Xiun yang tahu Huang Zhou belum membantu Yojo, dia merasa jika Huang Zhou sudah menebak bahwa Raja Yojo yang keras kepala akan melakukan apapun untuk memenangkan peperangan ini. Jika terjadi sesuatu pada Raja, maka Huang Zhou akan bisa menguasai Yojo dan menyatukan kedua prefektur untuk menyerang Qingzhou. Di barak Yojo, Raja yang akan ikut berperang, Jenderal memintanya untuk tidak ikut karena berbahaya. Namun Raja yang keras kepala, dia mau menghancurkan kavaleri Peng Yun dengan tangannya sendiri. Jenderal pun lalu meminta Pangeran Huang Zhou untuk membujuk Raja agar tidak ikut. Namun Raja yang tetap keras kepala, Huang Zhou pun menyemangatinya agar Raja bisa memenangkan peperangan ini. Di medan perang Raja sudah berhadapan dengan Xiun dan juga Lan Xi. Sementara Huang Zhou dan Wu Yuan seperti biasa memantau dari atas. Kavaleri Jin Yi yang tidak bisa menembus formasi supeng kavaleri Peng Yun, hal itu membuat Raja kesal. Wu Yuan yang sudah tahu peperangan ini akan dimenangkan oleh siapa, Huang Zhou juga sudah melihat formasi supeng dari Qingzhou yang memang sangat hebat. Huang Zhou pun akan meminta Raja Yojo untuk menarik semua pasukannya, karena perang ini sudah berakhir. Huang Zhou yang membujuk Raja, namun Raja tidak mau mundur, dan meminta pasukannya untuk menyerang kembali. Jenderal yang tahu Yojo sudah tidak berdaya setelah kehilangan meriamnya, Xiun pun akan menghadapi Raja Yojo.
karena dia sudah berani datang ke medan perang. Di barak Yojo, raja yang terkena mental, dia sedikit baikan setelah mendapatkan pengobatan dari Wu Yuan. Di sini Wu Yuan merasa jika raja tidak akan berani ikut perang lagi. Xiun yang juga tidak ingin membunuh raja, dia hanya sedang menakut-nakuti raja saja, agar raja mendapatkan akibatnya. Huangzhou pun yang akan mengeluarkan pasukan kavaleri Jengtian, karena cepat atau lambat mereka memang harus berperang. Di sini Chunran yang meminta Huangzhou untuk datang. Dia tahu jika ayahnya kali ini ikut menyerang Qingzhou, karena selalu berharap akan mendapatkan bantuan dari kavaleri Jengtian. Namun kavaleri Jengtian yang akan datang beberapa hari lagi, Chunran curiga jika suaminya sengaja menundanya agar datang di waktu yang tepat seperti ini. Huangzhou pun yang beralasan jika perjalanan dari Jizhou ke Yozhou sangatlah jauh. Lagi pula Jizhou dan Yozhou kini sudah bersatu. Sekarang raja yang belum sadar, Huangzhou berencana akan membuat Chunran menjadi penerus Yozhou dengan cara menguasai hak militer dan mengabdi kepada Chunran. Karena jika berhasil menguasai hak militer, maka sudah pasti mereka juga menguasai Yozhou. Chunran pun yang mengerti, dia akan membujuk pengadilan istana untuk memilih suaminya menjadi jenderal. Chunran yang sudah mendapatkan plat harimau, Huangzhou akan mewakili raja memimpin perang. Dan semua pasukan harus menuruti perintah Jenderal Besar Huangzhou. Di medan perang, Huangzhou dan Wu Yuan sudah berhadapan dengan Xiun dan juga Lansi. Xiun yang tidak melihat kavaleri Jengtian, dia merasa jika Huangzhou akan menggunakan kavaleri Jinyi untuk melemahkan kavaleri Peng Yun. Huangzhou yang tahu Xiun sedang mencari celah dari mereka, dia meminta pasukannya untuk menyerang. Kavaleri Jinyi pun yang tinggal setengah. Wu Yuan merasa jika mereka akan mengetahui cara menghadapi formasi Supeng setelah kavaleri Peng Yun terus menunjukkan kemampuannya. Jenderal Kisu yang terus memberikan arahan dari Xiun kepada setiap pasukan, hal itu membuat Huangzhou kesal. Xiun yang tahu Huangzhou sedang mengorbankan 50.000 pasukan kavaleri Jinyi untuk mencari tahu tentang formasi Supeng dan untuk melemahkan kavaleri Peng Yun. Xiun pun yang meminta Huangzhou untuk mundur. Dia tidak akan mengejar mereka. Namun jika Huangzhou ingin berperang, maka dia sendiri akan melayani Huangzhou. Huangzhou pun yang akan menyerah. Dia akan mengumpulkan kekuatan agar mereka bisa berperang sekali lagi. Di barak Qingzhou, mereka yang sudah menang, jenderal memberitahukan jika pasukan mereka hanya gugur 100 orang lebih. Dia pun yang salut kepada ratu, karena rencana ratu sangatlah hebat. Ratu pun yang meminta untuk tidak meremehkan musuh, karena Huangzhou belum mengeluarkan kavaleri Jengtiannya. Setelah itu jenderal melaporkan jika kota Yan diterobos oleh 100.000 pasukan kavaleri Jengtian. Namun kavaleri Jengtian yang akan menuju ke lembah Huhui, rakyat di kota selamat dan juga aman. Mereka pun yang akan mempertahankan lembah Huhui. Lansi mengatakan jika kavaleri bulu hitam sudah bersiap dari awal. Xiun pun lalu meminta Jenderal Kisu untuk ikut bersama Pangeran Lansi ke kota Liang membawa sekelompok pasukan, dan meminta kedua jenderal lainnya agar menyiapkan pasukan untuk berperang. Lansi memberitahukan jika dia dan pasukan bulu hitam pasti akan telat untuk datang. Namun Xiun yang akan menunggu. Lansi memintanya untuk berjanji jangan membahayakan dirinya. Di sini Huangzhou sedang mengatur strategi menggunakan sebuah catur. Wu Yuan pun yang datang memberikan sebuah kertas yang telah ia analisis sesuai dengan perang kemarin. Dan ia merasa jika kali ini mereka akan bisa menerobos formasi Supeng. Di barak Qingzhou, jenderal yang tahu pasukan musuh lebih banyak dari mereka, ia khawatir dan meminta ratu untuk segera kembali ke Qingzhou. Biarkan para jenderal saja yang maju di garis depan.
Namun Xiun yang tidak akan membiarkan mereka berperang tanpa dirinya, karena dia juga akan menunggu kavaleri bulu hitam di medan perang. Dan Pangeran Lanci tidak akan pernah mengecewakannya. Di barak Yozhou, Putri Huang Yu yang menemui Wu Yuan. Dia juga bersama Huang Chou dan Xiao Sukong. Huang Chou yang besok akan perang. Dia merasa jika analisis formasi dari Wu Yuan 60% memungkinkannya untuk menang. Huang Chou pun lalu berbisik kepada Wu Yuan agar Wu Yuan menjaga adiknya saat Huang Chou di medan perang. Di lembah Wuhui, mereka yang sudah bersiap untuk berperang, Huang Chou meminta Jiu Shuang untuk menyerang bagian kiri dan Xiao Sukong menyerang bagian tengah. Setelah itu jenderal memberitahukan jika musuh sudah menerobos formasi Supeng. Pasukan musuh yang hanya gugur 10.000 orang, pasukan mereka lebih banyak yang gugur dan terluka. Xiun yang merasa jika formasi mereka sudah diketahui, formasi Supeng ini tidak akan bisa dipakai lagi. Jenderal juga memberitahukan jika kavaleri bulu hitam masih belum ada kabar. Ia pun yang khawatir, meminta Ratu untuk menarik pasukan dulu. Ratu yang tidak ingin kehilangan lembah Wuhui, karena di bagian belakang tidak ada halangan lagi. Jika mereka mundur, maka Qingzhou akan dikuasai. Wu Yuan yang melihat Xiun akan masuk ke dalam peperangan, Huang Chou merasa jika kemenangan ini sudah ditentukan. Sementara itu Lanci dan kavaleri bulu hitam masih dalam perjalanan. Xiun yang sudah lelah, Lanci dan kavaleri bulu hitam pun akhirnya datang. Wu Yuan yang merasa jika kavaleri Zhengtian sudah lelah, mereka harus mundur dulu karena kavaleri bulu hitam sangatlah ganas. Lanci yang melihat Xiun terluka sangatlah marah, dan ia meminta Chuan Yu untuk melindungi Ratu Qingzhou. Di barak Yozhou, Huang Chou merasa jika mereka meremehkan Peng Lanci. Dia tidak menyangka jika dalam waktu singkat, Lanci bisa mengumpulkan banyak pasukan elit. Setelah itu Xiao Sukong melaporkan jika Sang Zhou telah merebut 4 kota Qiyun. Huang Chou pun yang mendengarnya, mereka akan berdamai dengan Qingzhou untuk sementara waktu. Di barak Qingzhou, Lanci memberitahukan saat ia melawan Wu Yuan, dia melihat jika Wu Yuan bisa memakai ajaran Nani dan Biu. Lanci pun merasa jika dalang di balik pemberontakan Yongzhou dan juga sekte Duan Hun adalah Wu Yuan. Xiun yang tahu Huang Chou selalu dibantu oleh Wu Yuan, Lanci merasa jika Huang Chou tidak tahu identitas Wu Yuan yang lain. Lanci yang memberitahukan jika Sang Zhou telah mengalahkan 4 kota Qiyun dan Raja Baizhou juga sedang menuju ke selatan. Melihat keadaan 6 prefektur saat ini, Lanci merasa jika Huang Chou tidak akan melawan Xiun. Jenderal pun yang datang, ia memberikan surat perdamaian yang dikirim oleh Raja Yozhou. Karena masalah Qingzhou sudah berakhir, Lanci akan pulang ke Yongzhou untuk meminta ayahnya melamar Ratu Qingzhou. Lanci pun berjanji, saat Ratu Qingzhou datang ke Yongzhou, dia akan menyambutnya dengan lautan bunga. Di Yongzhou, raja yang tahu Lanci belakangan ini melakukan apa saja, dia tidak menyangka jika Bai Fengxi yang terkenal di dunia persilatan ternyata Peng Xiun tuan putri Qingzhou. Karena Qingzhou telah memenangkan peperangan, raja pun akan menyetujui pernikahan Lanci dengan Xiun. Raja yang merasa jika Lanci menikahi Ratu Qingzhou dengan status seorang penerus, itu sedikit tidak sebanding.
Karena menteri sampai rakyat jelata pasti akan mengatai Lansi dan akan menghina negara Yongzhou. Maka dari itu raja akan mengangkat Lansi sebagai Raja Yongzhou di hari Lansi menikahi Ratu Qingzhou. Karena dengan statusnya sebagai Raja Yongzhou, maka Lansi akan sebanding dengan Ratu Qingzhou. 1 tahun telah berlalu. Xiun datang ke altar mendiang ibu dan ayahnya untuk menceritakan kejadian 1 tahun belakangan ini. Dia juga memberitahukan akan segera menikah dengan orang yang sangat mencintainya. Setelah itu Kasim Liu melaporkan jika utusan dari Yongzhou sudah datang. Ternyata utusan yang datang adalah Peng Qiwu. Dia datang ke sini untuk melamar Ratu Qingzhou bagi Peng Lansi penerus Yongzhou. Para menteri dan jenderal yang merasa Peng Lansi sangat berani melamar ratu mereka karena dia hanyalah seorang penerus Yongzhou. Peng Qiwu pun lalu memberitahukan, setelah Ratu Qingzhou dan penerus Yongzhou menikah, raja akan turun tahta dan mengangkat penerus sebagai Raja Yongzhou. Ratu pun yang mendengar para menteri dan jenderal sudah setuju, dia pun menyetujui pernikahan ini. Di Yongzhou, Ratu Qingzhou yang sudah datang, dia disambut dengan lautan bunga. Karena itu adalah janji Lansi kepada Xiun. Di malam harinya, Xiun yang sudah dirias, Lansi datang karena sudah menyiapkan cemilan kue dan buah-buahan. Mereka pun yang menghabiskan malam ini berdua saja, karena besok adalah hari pernikahan mereka. Keesokan harinya, Lansi dan Xiun yang sudah datang, mereka dipersilahkan untuk memasuki aula istana, karena upacara pernikahan akan segera dimulai. 婚庆之时，天地在高堂，夫妻相伴风雨，就让爱人被。 Setelah selesai, raja pun memberikan hadiah sepasang mutiara kembar kepada mereka dan berharap mereka bisa saling mencintai, melengkapi, dan bersama sampai tua. Raja juga berharap dengan adanya pernikahan ini membuat Yongzhou dan Qingzhou berteman selamanya. Raja pun yang sudah berjanji, dia akan turun tahta dan mengangkat Lansi sebagai Raja Yongzhou. 开宴。 Di malam harinya, Lansi yang menggendong Xiun, mereka pun lalu melakukan sebuah adat, yaitu menyalingkan arak di gelas pertama. 空山，一梦是漫如流水分身，几分泛红，落笔生。 5 tahun telah berlalu. Perang yang tidak kunjung usai. Hal itu membuat rakyat sangat menderita. Jingyan yang menjadi kaisar menggantikan ayahnya. Dia memutuskan akan memberikan plat Suanji kepada orang bijak di wilayah ibu kota kekaisaran. Di sini Lansi datang menemui Xiun. Dia yang terlihat sangat senang. Xiun tahu jika Beizhou telah menyerah. Raja Sangzhou yang juga telah menyerah pada Huangzhou. Kini dunia hanya dibagi menjadi Yongzhou dan juga Jizhou. Xiun lalu memberitahukan jika Jingyan telah mengeluarkan titah, memerintahkan semua orang bijak untuk pergi ke ibu kota. Lansi yang tahu Jingyan mengambil langkah ini untuk bertahan hidup, dia akan membiarkan Lansi dan Huangzhou saling bersaing, agar Jingyanlah yang mendapatkan keuntungan. Xiun yang tahu jika Huangzhou merupakan orang yang bijak, karena saat melawan Sangzhou, Huangzhou sangat mementingkan rakyat. Lansi juga mengakui jika pertarungannya dengan Huangzhou menggunakan metode kerajaan, karena dalam metode ini, yang terpenting adalah untuk melindungi rakyat. Namun yang Lansi khawatirkan adalah Yu Yuan. Dia tidak meninggalkan jejak sejak peperangan di lembah Wuhui. Dunia berpikir jika pemuda nomor 1 ini sudah pensiun demi menghindari penderitaan dunia. Namun yang mereka tahu, Wu Yuan mempunyai sebuah rencana lain. Setelah itu Han Pu yang sudah menjadi jenderal, dia menemui Lansi dan juga Xiun. Di sisi lain, Huangzhou yang juga menerima titah dari Jingyan, Kasim Xiu Sukong melaporkan jika Yongzhou akan segera ke ibu kota. Mereka yang lebih dulu sampai di sana dan mendapatkan titah turun tahta, maka akan mendapatkan kepercayaan untuk menyatukan dunia.
Xiao Sukong pun yang akan menyiapkan pasukan. Huang Zhou meminta untuk mendisiplinkan mereka agar tidak mencelakai rakyat. Setelah itu datang Chunran dan Huang Yu. Huang Yu yang iri melihat kakaknya sangat mesra. Dia masih sangat berharap pada Wu Yuan dan tidak tahu keberadaannya saat ini. Huang Yu pun yang akan pergi ke ibu kota karena dia tahu jika festival Qingming tiba, Wu Yuan akan pergi untuk beribadah di Pavilion Qianglin. Chunran yang tahu jika ibu kota kekaisaran sedang dikepung, namun Huang Zhou mengizinkannya dan meminta adiknya untuk berhati-hati di sepanjang jalan. Huang Zhou yang berharap Wu Yuan segera kembali karena pertempuran dunia tinggal menunggu pertempuran akhir. Dan Huang Zhou sangat membutuhkan bantuan Wu Yuan. Di kekaisaran, Jingyan yang tidak berbakat di bidang apapun, dia juga sangat acuh pada dunia ini. Jenderal yang memberitahukan jika Jizhou dan Yongzhou telah menguasai masing-masing 2 wilayah. Ini adalah situasi yang sangat kritis. Wu Yuan yang selama ini menjadi penasihat Jingyan, jenderal meminta kaisar agar tidak menuruti semua perkataan Wu Yuan. Setelah itu Wu Yuan yang datang, dia sengaja membuat Jizhou dan Yongzhou saling berperang karena akan sangat menguntungkan untuk mereka. Perdebatan yang terjadi antara jenderal dan Wu Yuan, Jingyan lebih mendengarkan perkataan Wu Yuan daripada jenderal. Di sini Wu Yuan memperlihatkan pasukannya kepada jenderal. Dia yang memberikan nama pasukan dewa. Jenderal pun tertawa mendengarnya, dan ia tidak menyangka jika Wu Yuan juga bisa melatih pasukan. Wu Yuan yang meminta jenderal untuk mencobanya. Jenderal pun meminta pasukannya untuk melawan pasukan Wu Yuan. Pasukan Wu Yuan yang bersiap. Jenderal baru menyadari jika mereka menggunakan senjata militer keluarga Tie. Dan formasi yang dipakai juga berasal dari keluarga Xuan Yuan. 3 kelompok pasukan jenderal pun yang kalah telak. Mereka semua mati hanya dengan 1 kelompok pasukan dewa. Wu Yuan yang mempunyai 100.000 pasukan dewa, dia merasa jika mereka bisa menang melawan Jizhou dan juga Yongzhou. Jenderal yang selama ini salah paham kepada Wu Yuan, dia pun meminta maaf kepada Wu Yuan. Di malam harinya ketua memberitahukan jika Jizhou dan Yongzhou beberapa hari lagi akan masuk ke wilayah ibu kota. Wu Yuan yang tahu Jizhou dan Yongzhou akan berperang sebelum masuk ke ibu kota, mereka hanya perlu duduk dan mengambil keuntungan saja. Wu Yuan juga sudah menyiapkan sebuah adegan bagus untuk Xiun dan juga Lanxi. Dan Wu Yuan juga akan berencana membunuh Huang Zhou. Huang Yu yang sedari awal mendengarkan pembicaraan mereka, ia pun akhirnya ketahuan. Di Yongzhou, Xiun yang merasa jika perebutan wilayah ibu kota tidak bisa dihindari, ia juga khawatir kepada Wu Yuan yang terus bersembunyi, karena mereka tidak tahu apa rencana Wu Yuan. Lanxi mengatakan jika pada saat ia berperang dengan Huang Zhou, ia meminta Xiun membawa orang untuk langsung masuk ke wilayah ibu kota. Sementara itu di Jizhou, Huang Zhou sudah membagikan tugas kepada para jenderal, dan perang kali ini akan menentukan siapa yang akan menguasai dunia. Di sisi lain, Ren Rusong melaporkan jika di depan sana adalah kota kosong. Tidak ada satupun orang atau pasukan di depan sana. Ren Rusong yang tidak tahu apa tujuan Jingyan ini. Lanxi merasa jika ini bukan tujuan Jingyan, tapi tujuan Wu Yuan. Di sini Chuan Yu yang sedang membahas masalah pangan yang belum datang, dikarenakan Gunung Pa mengalami longsor akibat hujan deras. Karena tidak ada cara lain lagi, mereka pun akan meminjam persediaan pangan kepada Ratu Qingzhou. Di barak Qingzhou, Ratu yang sudah menerima surat, ia meminta Jenderal Qisu untuk mengantarkan pangan bersama 3.000 pasukan, dan meminta Jenderal Su Yuan untuk membawa 5.000 pasukan ke Gunung Pa agar memperlancar jalan. Setelah itu Han Pu melaporkan jika pasukan depan Dong Supang akan sampai di kota Juan kurang dari 5 hari lagi. Xiun yang penasaran kepada jenderal tua yang terkenal itu, dia pun akan menghadapinya. Sementara itu jenderal Dong Supang yang sedang dalam perjalanan, Xiun sudah menghabisi jenderal Luo dengan 10.000 pasukannya. Chuan Yu yang datang ke barak Yongzhou, mereka datang bersama Qisu dan Su Yuan. Lanxi pun yang mengkhawatirkan kota Juan. Chuan Yu mengatakan jika di sana ada Ratu Qingzhou bersama 30.000 kavaleri Peng Yun. Setelah itu jenderal melaporkan jika Dong Supang membawa pasukan ke kota Juan. Ratu yang sudah menghabisi pasukan garis depan jenderal Luo, dia meminta raja untuk berhati-hati karena ibu kota pasti punya persiapan. Di sisi lain, Dong Supang melihat jenderal Luo dan semua pasukannya sudah mati. Ia pun lalu meminta pasukannya untuk segera berangkat ke Xiyuan. Keesokan harinya,
Pasukan Lansi dan Huangco sudah bersiap untuk berperang. Lansi meminta semua jenderal di sebelah kirinya untuk memimpin pasukan timur, barat, dan utara, dan meminta Chuan Yu untuk memimpin 3 pasukan di belakang. Sedangkan Huangco, ia meminta Xiao Sukong dan Jiu Suang untuk segera membentuk formasi. Ternyata Lansi dan Huangco menyesuaikan peperangan ini dengan strategi mereka saat bermain permainan tiada hasil. Karena dalam permainan itu menggambarkan bagaimana mereka memimpin di medan perang. Peng Qiu yang menyadari jika ini seperti bermain catur, maka seharusnya tidak bisa diselesaikan atau akan seimbang. Huangco yang merasa jika hari ini tidak akan ada menang atau kalah, besok mereka akan berperang lagi. Di malam harinya, pasukan Xiun yang tinggal 5.000 lagi, mereka sebelumnya mempunyai 30.000 pasukan. Sedangkan pasukan musuh yang hanya 20.000 pasukan, namun pasukan Xiun hanya bisa menghabisinya setengah saja. Xiun yang merasa kekuatan mereka berbeda jauh, Han pun juga merasa aneh. Karena perlengkapan senjata musuh sangat berbeda, dan formasinya juga sangat terlatih. Bahkan mereka bisa memulihkan lukanya dengan cepat, seperti memakai resep rahasia keluarga Han. Xiun yang merasa dalangnya adalah Wu Yuan. Dia tahu jika Wu Yuan memanfaatkan sekte Duan Hun untuk mengambil buku rahasia dari setiap sekte. Han Pu yang sudah tahu pelaku pembunuhan keluarga Han adalah Wu Yuan, dia sangat ingin membalas dendam. Di barak Yongzhou, Lansi merasa jika Dong Supang bukan lawan kapeleri Peng Yun. Xiun yang seharusnya sudah masuk ke ibu kota, tapi malah tidak ada kabar. Setelah itu Lin Ji datang melaporkan jika Gunung Luoying diserang musuh yang sangat kuat. Mereka yang berperang dengan Dong Supang, namun pasukannya bukan prajurit kekaisaran, melainkan pasukan ganas yang sangat kuat dan suka mencelakai rakyat. Lin Ji yang meminta raja untuk mengirimkan bala bantuan karena ratu sedang berjuang mati-matian untuk mempertahankan Gunung Luoying. Lansi pun lalu meminta Chuan Yu dan Su Yuan untuk mengumpulkan 100.000 pasukan dan ikut bersamanya ke Gunung Luoying. Setelah itu Ren Rusong meminta Zhongli agar pergi ke barak Jizhou mewakili raja berdiskusi dengan Huangco, karena Ren Rusong akan segera pergi menarik pasukan dan akan menyerahkan jalan utama Dongdan untuk membuktikan ketulusan mereka. Di sini Zhongli yang datang melaporkan jika pasukan negara Dong sangat ganas dan juga kuat. Raja Yongzhou yang akan menarik semua pasukannya karena mereka akan memusnahkan musuh dulu. Huangco yang merasa jika ini adalah rencana licik dari Lansi. Zhongli mengatakan jika menurut Raja Yongzhou, pemikiran Raja Jizhou sama dengan pemikirannya. Mereka yang tidak ingin membuat rakyat menderita. Zhongli berharap Huangco bisa mengambil keputusan yang tepat. Namun Huangco yang masih tidak percaya, Yongzhou pun akan mundur dari jalan Dongdan agar Raja Jizhou bisa maju ke ibu kota kekaisaran. Zhongli juga memberitahukan jika negara Dong takutnya masih mempunyai persiapan. Jadi pasukan Yongzhou akan menjaga jarak sejauh 15 km untuk maju bersama Raja Jizhou. Karena jika Raja Jizhou memerlukan bantuan, maka mereka bisa langsung membantunya. Setelah itu jenderal melaporkan jika pasukan Yongzhou semuanya sudah mundur. Lansi yang menepati janji, Huangco pun meminta Zhongli untuk pulang dulu. Huangco lalu meminta Xiao Sukong agar segera mengumpulkan pasukan untuk berangkat ke ibu kota kekaisaran. Di sisi lain, ketua melaporkan jika Peng Lansi sudah berangkat ke Gunung Luoying. Dia yang sudah mundur dari jalan besar Dongdan, kini 300.000 pasukan gabungan Jizhou sudah menuju ke ibu kota, dan kemungkinan pasukan gabungan Yongzhou juga ikut dari belakang. Pasukan dewa yang tidak sampai 10.000 di dalam kota. Wu Yuan berencana akan menggunakan 100.000 rakyat untuk mengendalikan Huangco. Wu Yuan yang akan mengakhiri catur ini, asalkan mereka berhasil membunuh Peng Lansi dan Peng Xiun. Di kekaisaran Wu Yuan yang datang, Jingyan dengan polosnya mengatakan jika Dong Supang yang tahu Wu Yuan pandai merencanakan, dia meminta Jingyan untuk waspada kepada Wu Yuan. Namun Jingyan yang merasa Wu Yuan sangat baik, dia akan memberikan apa saja yang Wu Yuan inginkan. Wu Yuan mengatakan jika dia sebentar lagi akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah Ratu Qingzhou mati di Gunung Luoying, setelah Raja Yongzhou mati di Lembah Lifeng, dan setelah Raja Jizhou mati di kota ini. Karena setelah itu tiba, Wu Yuan akan memenangkan segalanya dan menduduki posisi kaisar. Jingyan pun yang mendengarnya, dia akan mengancam Wu Yuan dengan plat Xuanji. Namun Wu Yuan yang sejak awal sudah mendapatkan plat Xuanji, dia sudah mengatasi darah kutukannya.
原来你就是那百年一脉。Di malam harinya, Xiun yang pernah melihat kemah Dong Supang ada 20, tapi sekarang malah tinggal setengah. Dia pun yang menyadari jika mereka adalah umpan, karena tujuan Dong Supang adalah untuk memancing Raja Yongzhou. Dong Supang yang tahu akan ada bala bantuan datang, dia mengutus orang pergi untuk menahan bala bantuan. Xiun pun merasa jika Wu Yuan memahami dirinya dan juga Lansi. Karena di saat Xiun dalam bahaya, Lansi pasti akan datang untuk membantu. Xiun pun yang tahu Lansi dalam bahaya, dia meminta Han Pu untuk segera mengumpulkan pasukan, karena mereka akan menerobos kepungan malam ini. Pasukan yang sudah siap, mereka pun langsung menerobos pasukan musuh. Keesokan harinya, Lansi yang masih dalam perjalanan, ia merasa jika di sekitaran sini ada jebakan. Pasukan dewa pun yang keluar, Lansi meminta pasukannya untuk menyerang. Pasukan Xiun yang sudah menerobos, di sini Dong Supang sudah bersiap untuk menyergap. Lansi yang sudah berhasil mengalahkan pasukan dewa, di sini Xiun masih terkepung oleh pasukan dewa. Han Pu yang terkena panah karena untuk menyelamatkan Xiun, Dong Supang diberitahu jika bala bantuan musuh sudah tiba. Sedangkan bala bantuan mereka yang belum datang, Dong Supang pun meminta untuk segera menarik pasukan. Han Pu yang sekarat, dia akhirnya bisa membalas kebaikan Xiun. Dan Lansi menyesal karena dia datang terlambat. Han Pu pun lalu meminta Lansi untuk menjaga Xiun dengan baik. Karena cita-citanya untuk menjadi seorang tabib setelah dunia damai sudah tidak akan bisa terwujud. Apa? Han Pu pun yang sudah dimakamkan, Lansi meminta Xiun untuk jangan terus bersedih. Karena Han Pu pasti tidak ingin melihat Xiun seperti ini. Di sini Xiun mengatakan, jika saat ini mereka sudah tidak punya peluang untuk menang. Xiun pun yang meminta mereka semua untuk mundur, karena ini adalah cara agar Xiun bisa menyelamatkan mereka semua. Namun para jenderal yang rela berjuang sampai mati, Xiun pun mengganti nama Gunung Luoying ini menjadi Gunung Pahlawan. Karena banyak sekali pahlawan yang mati di gunung ini. Setelah itu prajurit melaporkan, jika pasukan Dong Supang akan segera menuju ke sini. Lansi pun yang mengajak mereka semua untuk ikut bersamanya. Dia akan membalaskan kematian saudaranya dan memenangkan peperangan ini. Xiun yang berhadapan dengan Dong Supang, ia bertanya apakah orang-orang ini adalah pasukan Wu Yuan. Dong Supang pun yang membenarkan, dia ingin bertarung hidup dan mati dengan Xiun. Dong Supang yang sudah akan mati, dia mengatakan jika mereka tidak akan bisa mengalahkan negara Dong. Karena Wu Yuan sudah tahu mereka akan ke sini dan telah menyiapkan meriam untuk Xiun. Xiun yang melihat pasukannya mati terkena meriam, ia pun akan meledakkan meriamnya. Lansi yang akan membawa Xiun pergi, dia meminta agar memberitahu gurunya untuk menghentikan konspirasi Wu Yuan, dan jika Huangzhou dalam kesulitan, pastikan pasukan untuk segera membantunya. Di luar gerbang negara Dong, pasukan Huangzhou yang sudah berkumpul, pasukan dewa menyandra rakyat agar Huangzhou tidak berani menerobos. Huangzhou yang melihat ketua sekte, dia tahu jika orang itu adalah bawahan Wu Yuan.
Huang Cho pun yang meminta agar Wu Yuan datang menemuinya. Ketua sekte mengatakan jika Huang Cho tidak berhak menemui tuan mudanya. Jika Huang Cho berani menyalakan meriamnya, maka semua rakyat di gerbang kota akan mati di tangannya. Huang Cho pun akhirnya tahu jika dalang di balik semua ini adalah Wu Yuan. Dia yang sudah bersembunyi di sisi Huang Cho selama bertahun-tahun, ternyata menginginkan seluruh dunia ini. Huang Cho pun yang tidak bisa masuk, dia meminta semua pasukannya untuk mundur. Di sisi lain, Xiun yang sekarat, Lan Xi akan memohon kepada Master Tianji untuk menyelamatkan Xiun. Mereka pun yang sudah sampai di tempat Master Tianji. Lan Xi meminta Master Tianji agar memakai teknik pengubah hidup Dewa Salju untuk menyelamatkan Xiun. Karena teknik ini menggunakan nyawa Lan Xi, maka resikonya Lan Xi tidak akan bisa hidup lebih dari 10 tahun. Lan Xi yang dulu berpikir jika dia tidak akan bisa hidup jika tidak menjadi raja, namun setelah bertemu Bai Fengxi, ia benar-benar mengerti arti makna dalam hidup. Ia pun yang sudah sangat puas bisa menemaninya selama 10 tahun yang akan datang. Lan Xi bersedia menyelamatkan Xiun dengan nyawanya. 人生中有些东西要丢掉才能获得，可我有的却怎么也舍不下，就让它绑着我一辈子吧。 Di malam harinya Xiun yang tersadar, dia langsung mencari Lan Xi. Dia yang melihat rambut Lan Xi berubah menjadi putih. Xiun memeluk Lan Xi dan mengatakan jika Lan Xi begitu bodoh. Xiun pun yang bertanya mengenai umur Lan Xi. Lan Xi mengatakan jika dia masih memiliki umur 10 tahun lagi. Lan Xi akan menghabiskan umurnya ini untuk menemani Xiun menikmati angin di musim semi, melihat bunga teratai di musim panas, mencicipi embun di musim gugur, dan memandang salju di musim dingin. Lan Xi memberitahukan jika Huang Cho 3 kali kalah dalam pengepungan. Pasukan Jijou yang kehilangan 100.000 pasukan, Wu Yuan juga menghentikan Huang Cho dengan 100.000 rakyat sebagai sandera. Xiun yang bertanya mengapa Wu Yuan melakukan hal seperti ini. Master Tianji pun memberitahukan jika 6 raja dan Kaisar Weli yang mendirikan negara Dong, sebenarnya ada orang lain di belakang mereka, yaitu pendekar suci Yu Yantian. Dia yang merupakan guru mereka. Tanpa Yu Yantian tidak akan ada negara Dong. Yu Yantian yang sempat menghilang, Kaisar Weli takut dengan kekuatannya, sehingga ia memusnahkan keluarga Yu. Namun putra bungsu Yu Yantian yang berhasil lolos, akhirnya menyisakan garis keturunan bagi keluarga Yu. Xiun yang merasa Kaisar Weli sangat kejam. Negara Dong jadi seperti ini karena kesalahannya sendiri. Wu Yuan pun yang mempunyai banyak keluhan. Seharusnya dia tidak membuat dunia kacau dan rakyat hidup dalam kesulitan. Lan Xi pun yang akan menghentikannya. Mereka berdua akan segera pergi ke ibu kota kekaisaran negara Dong. Namun sebelumnya Master Tianji mengingatkan mereka untuk menghubungkan pikiran mereka agar ajaran Lan Yin dan Biu bisa mencapai tingkat tertinggi. Master Tain yang tidak bisa mencapai tingkat tertinggi karena dibutuhkan 2 orang untuk mencapainya. Namun istri Master Tain yang sudah lama meninggal, maka dari itu Master Tain setara dengan Master Tianji. Di negara Dong, gerbang yang berhasil dihancurkan, semua pasukan sudah masuk untuk berperang. Di sini Wu Yuan yang sudah menunggu. Dia tahu jika Lan Xi memakai teknik pengubah hidup Dewa Salju, dan hidupnya akan kurang dari 10 tahun. Wu Yuan melakukan ini semua karena Kaisar Weli setelah naik tahta, dia tidak berbagi kemakmuran dengan leluhurnya, namun malah memusnahkan keluarga Yu. Perdebatan yang terjadi cukup lama. Huang Cho pun akhirnya tahu jika adiknya Huang Yu telah Wu Yuan bunuh. Pelaku plat Xuanji palsu, kematian Master Bai, hingga para sekte yang dibantai adalah ulah Wu Yuan. Wu Yuan yang lebih unggul karena dia mempunyai ajaran Lan Yin dan Biu. Xiun dan Lan Xi pun yang mengingat ucapan Master Tianji. Mereka akan mencapai ajarannya sampai ke tingkat tertinggi dengan menghubungkan pikiran mereka satu sama lain.
Akhirnya Wu Yuan yang berhasil dikalahkan. Mereka bertiga pun langsung pergi dari sana. Di sisi lain, mereka bertiga datang menghadap kaisar. Dia yang tahu Wu Yuan tidak berhasil. Jingyan pun memberikan negara ini kepada orang berkemampuan seperti Lanxi dan juga Xiun. Saat akan pulang, Huangzhou menasehati Lanxi agar menjaga dunia ini dengan baik. Namun Lanxi yang malah memberikan dunia ini kepada Huangzhou. Xiun memintanya untuk memperlakukan rakyat dengan baik seperti perkataan Huangzhou. Lanxi sengaja memberikannya pada Huangzhou karena waktunya sudah tidak banyak lagi. Dan ia akan menghabiskan sisa waktunya ini bersama dengan Xiun. Huangzhou pun yang akan memenuhi kepercayaan mereka berdua. Selama dia hidup pasti akan memberikan kedamaian pada rakyat. Di sini mereka berdua yang datang disambut oleh para pasukan. Xiun mengatakan jika sekarang dia bukan lagi Ratu Qingzhou, namun bayi fungsi dari dunia persilatan. Karena dunia tahunya Ratu Qingzhou adalah istri dari Raja Yongzhou. Sekarang dia akan memperkenalkan jika bayi fungsi dari dunia persilatanlah istri dari Raja Yongzhou. Karena dengan melakukan hal seperti ini, barulah lebih keren dan menarik. Mereka yang akan kembali ke dunia silat mempercayakan pasukan Yongzhou dan Qingzhou pada Peng Qiu dan Su Yuan. Di bulan keempat, Huangzhou diangkat sebagai kaisar. Nama resmi negara telah diubah menjadi negara Huang era Shize. Dan Hua Chunran juga sudah diangkat sebagai permaisuri. Di suatu tempat, Xiun dan Lanxi sudah hidup dengan sederhana. Mereka berdua yang menghabiskan waktunya bersama-sama. Film pun diakhiri dengan Xiun dan Lanxi yang sedang merias alis mereka secara bergantian.